Haleluya, haleluya. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, saya kembali datang. Kami datang kepadamu, mohon anugerah-Mu, memohon kasih dan setia-Mu Tuhan. Kiranya kami diberkati lewat sharing firman Tuhan. Kiranya kami ditolong, kiranya kami dipimpin, untuk kami boleh masuk pada rencana Tuhan. Terbukalah mata rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, setiap kami yang melihat video ini, diberkati, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kuasa urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapat pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya Bapak Ibu, Saudara semua. Anak-anak Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan, pecinta kebenaran, kaum pemuji, penyembah di seluruh penjuru ya yang boleh melihat video saya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang sudah memberikan dukungan kepada saya selama ini lewat channel saya Maren Susidorus. Saya boleh berbagi sharing firman Tuhan ya. Terima kasih buat like, subscribe. Saudara sudah mendukung saya lewat video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini ya dengan saya, tidak lupa saya mengucapkan selamat bergabung dengan kami di sini. Jangan sungkan Bapak Ibu, dukung video ini, berikanlah subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar ya. Kalau Bapak Ibu mendukung video ini lewat subscribe, video ini bisa terus berlanjut sehingga bisa bisa memberkati banyak orang ya. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini yang mau kita sharingkan adalah tentang hukum Taurat ya yang ke-10 ya. Temanya saya buat di sini, jangan ambil yang bukan bagianmu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, seringkali kita di hidup kita ya selalu menginginkan hal-hal yang lebih ya. Sebetulnya sih itu manusiawi ya, manusiawi. Selagi kita masih di dunia ya, pasti kita menginginkan hal-hal yang lebih. Itu wajar-wajar saya ya. Itu hal yang wajar menurut saya ya. Namanya kita masih hidup di dunia ya, pasti dong kita menginginkan hal-hal yang lebih baik. Kalau kita tidak menginginkan itu lagi, berarti kita sudah mati dong ya, sudah mati. Nah, tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu, keinginan hati kita itu kita kontrol ya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena hati kita ini bisa saja ya, kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan, bisa saja yang mengisi itu adalah yang lain ya. Kenapa? Ada satu perumpamaan yang mengatakan bahwasanya ketika Tuhan menabur benih ya, Tuhan menabur benih firman, maka firman itu tumbuh. Tetapi di sisi lain ada iblis juga yang menabur benih ya, benih ilalang ya. Tentunya benih ilalang itulah benih yang tidak baik ya, yang bisa membahayakan hidup kita, yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, yang bisa membuat kita lemah dan lain sebagainya ya. Itu benih-benih yang diberikan oleh musuh kita. Nah, oleh karenanya betapa pentingnya kita memahami firman Tuhan ya. Betapa pentingnya kita mengerti apa sih kehendak Tuhan, apa sih ya. Perlu kita pertanyakan, oh saya ingin seperti ini Tuhan, oh saya ingin seperti itu ya. Tetapi perlu kita tanya Tuhan, benarkah keinginan kita itu seturut dengan firman Tuhan ya. Di sini saya ambil firman Tuhan itu adalah dari Keluaran 20 tadi saya katakan. Dikatakan di sana bahwasanya ya, isinya adalah jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki
atau hambanya perempuan, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya. Jadi hukum yang ke-10 ini mengatur tentang keinginan, ya. Berbeda dengan hukum-hukum lain, ya. Kalau hukum yang pertama sampai ke-4 itu hukum tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya. Hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 itu hukum tentang bagaimana kita mengasihi sesama, ya. Tentunya ini dibagi-bagi. Ada perintah untuk menghormati orang tua, ada perintah untuk jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri. Nah, yang ini kita bahas adalah tentang jangan mengingini, ya. Kalau kita bicara tentang keinginan, ya, banyak sekali keinginan-keinginan dalam hati kita, ya. Nah, kalau kita suruh menulis daftar, ya, kalau kita disuruh menulis daftar keinginan-keinginan hati, tentunya kita masing-masing punya keinginan, ya. Itu wajar-wajar saja. Setinggi apapun derajat strata sosial kita saat ini, setinggi apapun kedudukan kita saat ini, ya, ada istilah dunia berkata bahwasanya di atas langit ada langit, katanya, ya. Semua kita manusia, ya, sebanyak apapun kita punya uang, pasti kita punya keinginan lain, ya. Mungkin uang kita tidak inginkan, tetapi yang lain kita inginkan. Oh, jabatan kita mungkin sudah jabatan paling tinggi. Oke lah, di dalam jabatan kita tidak punya keinginan lagi. Tapi di dalam hal lain bagaimana? Ya. Jadi ada banyak keinginan-keinginan yang perlu kita baharui dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menguasai mata kita, ya. Sebagai manusia, ya, tidak bisa menguasai mata. Sudah menjadi tabiat manusia, ya, bahwasanya manusia itu tidak pernah puas, ya, tidak pernah puas dengan uang, tidak pernah puas dengan makanan, ya. Itu sebabnya suatu ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, Tuhan marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka di tengah perjalanan mereka menginginkan makanan-makanan yang ada di Mesir. Dituliskan ada mentimun, ada macam-macam makanan lah. Ada semangka. Tuhan marah kepada mereka. Kenapa? Tuhan mau membawa mereka ke satu tempat yang lebih baik. Di mana tempat itu adalah tempat yang berlimpah susu dan madu. Tempat itu yang mau mereka tuju adalah tanah yang subur. Di sana mereka tidak akan menjadi budak, ya. Oke lah, di Mesir mereka makan mentimun, makan semangka dan lain sebagainya. Tetapi mereka di Mesir itu sebagai budak, ya. Mereka diperbudak pada waktu itu, ya. Mereka diperbudak. Sementara kalau mereka sampai di tanah Kanaan, mereka tidak menjadi budak, ya. Mereka bebas, menjadi orang bebas. Nah, tetapi kadang-kadang begitulah cara berpikir manusia yang seringkali terlalu pendek, ya. Kita harus mengakui kadang-kadang pikiran kita, ya, terlalu pendek. Kadang-kadang pikiran ini sulit diajak berpikir untuk jauh, ya. Nah, jadi itu sebabnya tidak sedikit orang jatuh dalam dosa, ya. Orang yang sudah punya istri kepengen istri orang, atau menginginkan perempuan lain, ya. Ada orang juga yang sudah mempunyai rumah tapi kepengen memiliki rumah orang lain, ya. Ada orang yang sudah punya bawahan, sudah punya hamba, tapi melihat hamba orang lebih baik, kepengen hamba orang lain, ya. Ada orang sudah punya ternak, sudah punya lembu, ya, sudah punya banyak hal, tapi melihat punya orang lain dia rindu, kepengen begitu. Nah, inilah yang mau saya sampaikan. Inilah yang diatur Tuhan dalam hukum yang ke-10, supaya kita mengontrol hati kita.
ya, supaya kita mengontrol keinginan kita. Karena hanya kita yang bisa mengontrol keinginan kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol keinginan kita. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, hanya saya dan saudaralah yang bisa kontrol keinginan hati kita. Tidak ada orang lain siapapun di dunia ini yang bisa kontrol keinginanmu selain daripada dirimu sendiri. Oleh sebab itu, mari kuasai. Makanya di awal tadi saya katakan, jangan ambil yang bukan bagianmu. Kenapa? Masing-masing kita sudah punya porsi. Ya, Tuhan sudah memberikan porsi masing-masing kepada kita. Jadi, jangan kita berpikir, saya mau seperti si A, saya mau seperti si B. Jangan. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Jangan pernah menginginkan harta orang lain, istri orang lain, hamba orang lain, apa yang dimiliki orang lain. Jangan pernah inginkan itu. Karena itu bukan milikmu, itu bukan bagianmu. Ya. Kita sudah memiliki bagian kita sendiri yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Ini yang menarik dari hukum ini saya lihat. Saya berpikir-pikir, kenapa ya Tuhan mengatur? Bukankah Tuhan itu sudah memberikan kehendak bebas? Sepertinya, dan memang Tuhan memberikan kehendak bebas. Tetapi sebagai Bapa yang baik, Tuhan itu mengontrol hati kita. Tuhan itu peduli tentang apa yang ada di hati kita. Ya. Jadi sesuatu yang jauh mendalam di hati, sesuatu yang mendasar di hati kita, Tuhan mau kontrol itu, ya. Nah, biarlah Bapak Ibu kita belajar bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki. Ya. Kalau kita bicara tentang keinginan hati, ya, keinginan hati ini tidak bisa ditebak. Ya. Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, ya, tentunya saudara kadang-kadang tidak bisa menebak apa isi hati pasangan saudara. Kenapa? Masing-masing pribadi, masing-masing manusia, ya, melihat dengan mata, mendengar dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi hati dan pikiran. Sehingga masing-masing punya keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Ya. Itulah uniknya manusia. Tuhan membuat manusia itu sangat unik, ya. Tetapi marilah sebagai anak-anak Tuhan kita kontrol keadaan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi terang. Supaya kita bisa menjadi berkat. Ya. Supaya gereja Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Supaya orang suka cita untuk datang ke rumah Tuhan, ya. Dari ayat ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita mengontrol, menguasai keinginan hati kita. Ya. Jadi hanya kita yang bisa kontrol, gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lain. Tuhan pun tidak bisa kontrol. Ya, karena Tuhan tidak mau melanggar firman. Ya. Tuhan ciptakan kita segambar dengan Allah. Tuhan berikan kepada kita hak bebas. Tetapi Tuhan tidak melepaskan kita. Ya, Tuhan tidak melepaskan kita. Kenapa? Karena kita ini miliknya. Kita ciptaannya. Tentu dong Tuhan gak mau ciptaannya itu sia-sia. Adakah saudara yang punya karya? Ya, saudara punya karya, lalu karya saudara buang begitu saja? Tidak ada dong. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Kita ini adalah karya Tuhan, ciptaan Tuhan, yang terbaik, yang termulia. Lalu Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tuhan akan membuat kita indah. Tuhan mau membuat kita bermakna, bermanfaat, berguna, ya, di dalam kerajaan sorga, berguna di bumi ini. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah terang dan garam dunia. Usahakan kita menjadi terang, usahakan kita menjadi garam. Itu yang Tuhan mau. Jadi walaupun Tuhan memberikan kepada kita hak bebas, kehendak bebas,
Bukan berarti kita hidup suka-suka, enggak. Tuhan nggak mau seperti itu. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita mengontrol hati kita, mengontrol keinginan kita tadi. Kalau daging kita ini kalau mau diikuti, semua mau dimilikinya. Semua mau dimilikinya. Apa aja yang dilihatnya mau dimilikinya. Itulah daging manusia. Ya, itu sudah menjadi kodrat tubuh kita ini yang berasal dari tanah ini. Tetapi secara roh kita sudah dimenangkan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sudah menebus kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, seharga darah Yesus. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ya, saya dan saudara ini adalah milik Kristus 100%. Kenapa? Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Ya. Itu sebabnya kita tidak bisa semena-mena, sesuka hati, ya, menggunakan tubuh kita ini. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, barang siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan marah kalau kita tidak sayang kepada tubuh kita ini yang adalah bait Roh Kudus. Kalau kita tidak peduli, ya, kalau kita pakai tubuh kita ini hanya untuk dosa, maka Tuhan marah. Tuhan gak suka. Ya, itu sebabnya Tuhan mau kontrol keinginan hati. Ya, hari ini coba kita baca satu ayat firman Tuhan. Saya tambahkan ayatnya, Bapak Ibu, dari Markus 7 ayat 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, jadi Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu dalam Markus 7 ayat 20 ini sampai 23 dikatakan bahwasanya apa yang timbul dari hati kita ini itulah yang menajiskan kita. Jadi bukan apa yang kita makan tidak menajiskan kita. Tetapi yang membuat kita najis adalah apabila hati kita, ya, apabila di hati kita ada pikiran jahat, ada percabulan, keinginan untuk mencuri, keinginan untuk membunuh, keinginan untuk melakukan perzinahan, ya, keserakahan, kejahatan, punya niat yang licik, hawa nafsu yang jahat, memilih iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini dalam hati kita, kalau hal-hal ini ada di dalam hati kita, maka ini menajiskan kita. Maka ini akan memisahkan kita dari Tuhan. Ya, karena kalau kita najis, kita tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menutup diri. Ya, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah, demikian juga kalau segala pikiran jahat tadi yang ada tertulis dalam Markus 7 ayat 20-23 ini ada di dalam hati kita, maka kita menjadi najis. Kita menjadi kotor. Kita menjadi tidak bisa connect dengan Tuhan. Kita bisa menjadi jauh dari Tuhan. Ya. Jadi bukan Tuhan yang jauh dari kita. No. Yang jauh dari Tuhan itu ya kita. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah dosa kita, keinginan hati yang jahat tadi. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kontrol. Kembali saya katakan, mari kontrol hati kita, kontrol keinginan kita. Ya. Kadang-kala Bapak Ibu, saya pernah mendengar juga ada istilah seperti ini. Rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Ya. Kalau dipikir-pikir benar juga, ya. Karena kadang-kadang kita dalam bersahabat, baik di tempat bekerja dan lain sebagainya, mungkin di mana sajalah kita berhadapan dengan banyak orang, ya. Kadang-kadang kita kan kecewa dengan beberapa orang, ya. Kita pikir dia baik,
kita pikir dia mengasihi kita. Ya. Padahal di belakang kita dia tidak mengasihi kita. Di belakang kita dia mungkin mempercakapkan kita. Ya. Kenapa begitu? Karena dia mengizinkan ada roh yang lain. Dia mengizinkan ada pikiran jahat di dalam hati. Jadi kembali saya katakan adalah kontrol. Jadi yang pegang kontrol itu kita. Jangankan orang lain, ya. Mungkin kita sendiri juga bisa terjebak di situ, ya. Kita lihat orang lain lebih baik, kita lihat orang lain lebih diberkati, kita lihat orang lain lebih sehat, rumah tangganya lebih sehat, ya. Kadang-kadang bisa saja kita timbul rasa iri hati. Jangan Bapak Ibu, jangan pernah, ya. Jangan pernah terjadi hal seperti itu. Ya. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Ya. Ibu-ibu yang kalau mau ke pasar, mau ke supermarket, ke swalayan, ya. Kalau mau ke swalayan, berdoa dulu. Supaya apa? Supaya mata ini dikuduskan. Karena mata kita ini lapar akan semuanya. Kita lihat baju cantik, lihat pakaian-pakaian indah-indah, aksesoris yang indah-indah, lihat perabot yang bagus, yang baru-baru, ya. Ya, kadang-kadang kita bisa tertarik, tergoda, ya. Itu sebabnya saya kadang-kadang kalau diajak istri belanja, ya, sering kami berdoa dulu di rumah, ya, berdoa dulu di rumah. Supaya apa? Supaya Tuhan pimpin selama kita berbelanja. Tuhan pimpin. Jadi kita beli yang kita butuhkan, ya. Jadi kalau ditanya keinginan, semua kalau boleh supermarket itu dibawa ke rumah. Itu apa? Itu manusiawi. Itu manusiawi, ya. Nggak bisa dipungkiri itu. Itulah kita. Nah, tetapi kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu, ya. Itu sebabnya penting sekali kita berdoa, ya. Berdoa. Supaya apa? Keinginan hati kita ini bisa kita kontrol, ya. Nah, ada hal-hal lagi yang perlu kita pelajari di sini mengenai keinginan daging, ya. Dalam Galatia 5 ayat 6 ayat 21, ya. Saya bacakan. Ayat Galatia 5 ayat 19 dikatakan di sini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Galatia ini, ya, kepada jemaat di Galatia pada waktu itu, ya. Ya mungkin pada waktu itu masih seperti itulah keadaan jemaat di Galatia, ya. Mungkin ada beberapa orang di antara mereka yang masih hidup dalam kedagingan, ya. Nah, oleh karenanya ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan, kita juga bisa tergoda dalam hal-hal seperti ini, ya. Yang mau saya katakan adalah jangan sampai kita tergoda. Biarlah kita menetapkan hati kita untuk fokus kepada kehendak Tuhan, fokus pada rencana Tuhan, ya. Jadi keinginan daging ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Kita nggak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku sayang kepadamu. Lalu kita berkata, tapi Tuhan, saya masih suka dosa, saya masih suka cemburu, saya masih suka sakit hati. Gak apa-apalah Tuhan, aku sakit hati. Kan cuma sakit hati doang, kan aku tidak mencuri dan lain sebagainya. Gak bisa. Kalau kita berkata, Tuhan Yesus, aku mengasihimu, maka kita harus bersedia kehendak daging kita itu kita buang, ya. Kita yang membuangnya, bukan orang lain, ya.
Saya pernah melayani satu orang, Bapak Ibu ya. Dia terikat dengan satu kebiasaan ya. Lalu dia katakan kepada saya, "Bapak, saya sudah berdoa kepada Tuhan ya. Lalu kenapa saya nggak bebas-bebas?" Lalu saya katakan kepada dia, "Apa yang sudah kamu lakukan?" "Ya, saya kan sudah berdoa. Harusnya Tuhan yang melepaskan saya." Lalu saya tanya, "Usaha Bapak sendiri apa?" "Ya tidak ada, kan saya sudah berdoa. Kan Tuhan punya kuasa." Tidak seperti itu, saya katakan. Kalau kamu punya kebiasaan buruk yang harus kau lepas dari hidupmu, kau harus punya tanggung jawab. Kau harus punya komitmen untuk bebas dari situ. Ya, kamu harus menjauhi dosa itu. Kau harus menjauhi dosa itu. Jadi bukan Tuhan, kamu yang menjauhi dosa itu, lalu Tuhan memberi kekuatan. Kapan keinginan itu datang, kamu berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku tergoda oleh dosa ini. Beri aku kekuatan." Maka Tuhan beri kekuatan. Jadi Tuhan gak datang lalu tarik tanganmu. Tidak seperti itu. Nggak seperti itu ya, karena Tuhan berkata kalau mau ikut Yesus harus menyangkal diri, harus pikul salib ya. Jadi kita yang menyangkal diri, bukan Tuhan. Kita yang menyangkal diri untuk kita, menyangkal kedagingan kita, untuk kita bukti kita mengasihi Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, apapun yang sudah kita miliki hari ini, marilah kita syukuri kepada Tuhan. Ya, kita baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ya. Sebentar, saya di sini dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan di sana, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Nah, kembali. Jadi ada banyak firman Tuhan yang mengatur tentang keinginan kita. Jadi saya ulangi, sekalipun Tuhan, saya ulangi Bapak Ibu, sekalipun Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, tetapi Tuhan mau kita kontrol keinginan kita. Ada banyak firman Tuhan dituliskan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru mengenai peraturan-peraturan supaya kita mengontrol, memperhatikan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Beberapa kali dituliskan di Alkitab. Beberapa kali dituliskan supaya apa? Supaya kita kontrol hati kita, supaya kita kontrol keinginan kita. Dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi apa yang ada di dunia ini." Kenapa rupanya? Di dunia ini ada banyak hal. Ya, di dunia ini ada banyak persaingan. Di dunia ini ada banyak hal-hal yang tidak baik. Ya, kadang orang berbisnis dengan tidak sehat. Ya, bersaing dengan tidak sehat. Ya, itu bisa terjadi oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang mendesak dan lain hal. Kadang-kala mungkin alasannya bisa diterima secara manusia, tetapi secara firman nggak bisa dong. Ya, Tuhan tidak pernah kompromi. Tuhan tidak pernah kompromi dengan kita. Apapun situasi dan keadaan kita, Tuhan tidak pernah kompromi. Ya, kita tidak bisa bilang alasan Tuhan nggak apa-apalah kali ini karena begini, begitu dan begitu. Tuhan walaupun dia sayang kepada kita, dia tetap berkata no. Tidak. Ya, kenapa? Itulah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa keinginan hatimu? Mungkin kadang-kala kita merasa belum puas.
dengan keadaan kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu, percayalah bahwa apa yang sudah kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini sehat, sukacita, ya, itu semua anugerah Tuhan. Ada banyak orang di sana, untuk bernapas pun mereka harus bayar. Setiap kali mereka bernapas, mereka bayar. Setiap kali mereka bernapas, mereka bayar. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Ya. Jadi oleh karenanya kontrollah keinginan hati. Ya. Haleluya. Nah, semoga itu menjadi keinginan hati kita. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, lewat situasi yang kita hadapi, lewat keinginan-keinginan mata yang kita lihat, keinginan-keinginan hati, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, Bapak Ibu, jangan terlalu jatuh cinta dengan produk-produk dunia ini, karena semuanya akan tinggal. Ya, tidak salah Bapak Ibu kalau sebagai, apalagi sebagai apa ya, sebagai laki-laki ya, biasanya pengen menyenangkan pasangan, pengen menyenangkan keluarga, ya, bekerja dan lain sebagainya. Ya, tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan seturut firman Tuhan. Kejarlah segala sesuatu, kejarlah cita-citamu, tapi jangan terlalu jatuh cinta dengan semua itu. Karena apa? Karena kita ini terbatas, Bapak Ibu. Ya, kita ini terbatas. Tubuh kita terbatas. Tubuh kita ini terbatas. Jangan paksakan. Nanti saudara bisa sakit. Kalau saudara sakit, saudara nggak bisa bekerja lagi. Siapa yang rugi? Jangan terlalu dipaksa. Ya. Mungkin kau melihat orang lain lebih baik, punya ini, punya itu, sementara kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu bekerja paksa. Jangan. Ya. Jangan. Itu dia memang sudah seperti itu. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kerjakan yang bisa dikerjakan. Ya. Bekerja keraslah, tetapi jangan berlebihan sampai mengakibatkan jatuh sakit. Ya. Atau yang lebih parah lagi, sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Contohnya menipu. Ya. Dan lain sebagainya. Tidak baik itu. Ya. Jadi jangan terlalu jatuh cinta. Orang punya, mungkin saudara lihat orang punya handphone yang terbaru, handphone yang canggih, handphone yang luar biasa. Ya. Syukuri aja. Nikmati. Mungkin kamu hanya masih punya handphone biasa, hanya bisa telepon. Gak apa-apa, sukacita saja. Segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan berkata indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Ya. Jadi jangan terlalu cinta. Jangan terlalu jatuh cinta. Produk-produk dunia. Saudara punya kendaraan. Ya. Tiba hari ibadah, saudara masih bersih-bersih mobil, bersih-bersih sepeda motor. Ya.
gara-gara membersihkan mobil, gara-gara membersihkan sepeda motor, lalu saudara tidak melakukan ibadah, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah ditentukan di dalam gereja-gereja kita. Jangan sampai produk-produk dunia ini membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, contohnya istri-istri, lihat istri orang punya berlian, lihat istri orang setiap minggu jalan-jalan, ya, lalu kamu nuntut macam-macam, ya, lalu mengakibatkan pertengkaran, perpecahan. Jangan, ya. Tidak salah kita punya keinginan seperti itu, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ya. Nikmati aja hidup ini. Ya. Nikmati hidup ini. Ya. Nah, kemudian mungkin anak-anak lihat orang lain begini begitu. Kadang-kadang kan anak-anak kita seperti itu. Orang itu jalan-jalan, kenapa kita nggak jalan-jalan? Ya. Kontrol semua keinginan. Kontrol, kuasai produk-produk dunia ini. Secanggih apapun semuanya terbatas. Ya. Sehebat apapun peralatan-peralatan dunia ini ada batasannya. Kalau Tuhan sudah berkata selesai semua. Secanggih apapun alat dunia ini nggak bisa. Ya, jadi jangan pernah terlalu jatuh cinta dengan satu barang, dengan satu produk. Ya. Cintailah Tuhan, cintailah firman Tuhan. Lebih dari apapun, cintailah firman Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah matikanlah semua keinginan daging. Ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan di sini, firman Tuhan berkata, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Ya. Saya mau katakan adalah yang mematikan keinginan itu adalah saya, adalah saudara. Ya. Di zaman era digital sekarang ini mudah sekali dosa sampai di tangan kita. Ya. Lewat media sosial, kita bisa tergoda oleh banyak hal, dosa demi dosa. Ya, anak-anak muda tergoda oleh dosa pornografi. Lewat apa? Lewat melihat media sosial, tayangan-tayangan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kontrol dirimu. Kita yang mengontrol, bukan orang lain. Ya, dosa itu ada di tanganmu. Kamu punya kuasa untuk menolak. Ya, dosa itu ada di tanganmu. Saya ulangi, kamu punya kuasa untuk menolak dosa itu. Katakan tidak di dalam nama Yesus. Kalau ada orang mengajak kamu untuk berbuat jahat, kuasai dirimu. Katakan tidak dalam nama Yesus. Ya. Kalau ada orang mengajak engkau menipu dan lain sebagainya, menyakiti orang lain, katakan tidak dalam nama Yesus. Kalau hatimu tertipu oleh setan, membenci saudara-saudara, membenci saudara seiman, ya, katakan tidak dalam nama Yesus. Tuhan berkata, "Aku mengasihi musuh." Haleluya. Jangan mau tertipu. Matikan. Jadi kita yang mematikan, saya yang mematikan kehendak-kehendak daging saya ini semua yang ada di dalam. Saya yang mematikan, saya yang menolak. Bagaimana caranya? Saya berkata tidak dalam nama Yesus. Tidak mau. Ya. Begitu juga kita semua, Bapak Ibu. Kita yang mematikan, bukan orang lain. Bukan Tuhan yang mematikan. Kita yang, pikiran kita, hati kita yang punya. Keinginan kita yang punya. Lalu kita yang kontrol.
kita jurumudinya. Ya, saudara yang bawa mobil, bawa sepeda motor, ya, kan saudara yang mengarahkan. Mau ke kiri, mau ke kanan, kan kita yang kontrol kan. Jadi kita jurumudinya, ya. Tetapi ada Tuhan di samping kita, menyertai kita. Nah itu dia. Jadi Tuhan tidak melepas begitu saja. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesanggupan. Roh Kudus ada dalam kita. Ya. Jadi mari matikan. Tadi yang pertama, jangan terlalu jatuh cinta, ya, dengan produk-produk dunia ini. Ibu-ibu, jangan terlalu cinta dengan tasmu yang cantik itu, yang mahal itu. Ya, jangan gara-gara tas, gara-gara gelang bisa berantem dengan pasangan. Jangan. Ya. Matikanlah itu. Matikan keinginan daging itu. Ya. Kemudian hiduplah oleh Roh dan dipimpin Roh. Dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan di sini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya ulangi Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, itu kamu akan hidup. Nah, jadi kita yang mematikan. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan firman. Ada firman Tuhan berkata, Yesus berkata, waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan katakan, perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi firman Tuhan itu adalah roh. Jadi firman Tuhan itu adalah roh. Kehidupan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebabnya, mari matikan kehendak daging kita, matikan si aku kita, matikan kesombongan kita, matikan keinginan hati untuk berbuat jahat, mengingini harta orang lain, mengingini kedudukan orang lain, mengingini jabatan orang lain. Matikan itu. Ya, dengan apa? Dengan Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus sanggupkan saya. Roh Kudus mampukan saya. Roh Kudus sanggupkan saya. Oh, Roh Kudus tolong saya. Ajari aku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita ini makhluk roh. Kita ini makhluk roh. Kita punya tubuh, kita punya roh. Kita beda dengan binatang. Binatang tidak punya roh. Kita punya roh. Roh Allah ada di dalam roh kita. Roh Allah berkonek dengan roh kita. Kita bisa panggil roh Allah. Oh, Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, di dalam kita ada roh Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, maka roh Allah, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Haleluya. Ayo muda-mudi, kamu bisa, kamu sanggup. Ya, mungkin kamu ada yang terikat dengan terikat dengan rokok, terikat dengan minuman keras, terikat dengan mabuk-mabukan, terikat dengan mungkin narkoba, ya, terikat dengan seks bebas dan lain sebagainya. Ya. Mari minta Roh Kudus bekerja. Panggil Roh Kudus mengurapi, panggil Roh Kudus untuk membebaskan saudara. Percayalah, dia akan menolong. Tetapi ingat, ada bagian saudara, matikan. Ya, kalau dosa itu datang, lari. Kalau dosa itu datang, menyingkir. Jangan di situ. Ya. Kalau sudah tahu kamu itu dosa, menghindar. Kalau sudah tahu perkumpulan itu dosa, menghindar dari sana. Karena kamu gak sanggup. Kita gak sanggup. Sebagai manusia, kita gak sanggup. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus menolong kita. Ya, oleh karenanya perlu sekali kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Oh Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang lemah lembut, penuhi saya, penuhi saya, penuhi saya, tolong saya. Bersekutu dengan Tuhan. Sapa Roh Kudus, panggil Roh Kudus sampai Roh Kudus memenuhi engkau. Lalu lakukan bagian, ya. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, ikuti perkumpulan-perkumpulan rohani, ya. Ada firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, oleh karenanya, pilih dengan siapa engkau bergaul. Pilih dengan siapa engkau bersahabat. Ya, teman-temanku dimanapun engkau berada, pilihlah dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau bersahabat. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bersahabat. Ya, bersahabatlah dengan semua orang. Mari bersahabat dengan semua orang, tetapi pilihlah komunitasmu. Pilihlah komunitas yang membangunmu, komunitas yang mengasihimu, komunitas yang peduli kepada hidupmu. Jangan semua komunitas kamu masuki. Ya, itu bukan bagianmu. Sebagai anak-anak Allah, bagianmu adalah komunitas-komunitas anak-anak Tuhan. Ya. Lalu bersama-sama menjangkau komunitas-komunitas, ya, sekuler. Ya. Jangkaulah semua orang. Bergaullah dengan semua orang, tetapi pilihlah komunitas untuk kamu bisa nyaman di sana. Ya, nyaman tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, miliki hati yang selalu bersyukur, ya. Dalam Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Lalu yang selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 8, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah mari bersyukur. Syukuri keadaanmu, syukuri situasi saat ini, ya. Lihat dulu situasimu di mana. Nah, kalau saudara akan mau menuju satu tempat kan harus tahu dulu saudara ada di mana, lalu mau pergi kemana. Tahu dulu. Nah, kenali di mana dirimu, di mana kekuranganmu, di mana kelemahanmu. Ya, hal-hal apa yang membuat engkau bisa jatuh dalam dosa. Kenali, ya. Jadi bersyukur. Kalaupun mungkin hari ini kita masih punya handphone biasa, bersyukur aja. Kalau kita mungkin hari ini pun masih menyewa, bersyukur saja kepada Tuhan. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Lakukan bagianmu, banyak berdoa, semangat bekerja, punya visi, ya. Jangan menginginkan milik orang lain. Kalau orang lain punya kedudukan, lalu kamu jauh di bawahnya, nggak apa-apa, syukuri saja. Lalu lakukan bagianmu, ya. Lakukan dengan cara-cara yang baik, ya. Dalam firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5:17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, jadi firman ini mengajari kepada kita, ya mungkin dahulu kita seperti itu, tetapi ketika kita sudah mengalami kelahiran baru dalam Kristus, saudara yang sudah percaya kepada Yesus, ya, saudara sudah orang yang sudah berdoa, orang yang sudah menyembah Tuhan, kalau saudara berdoa, saudara connect dengan Tuhan, saudara sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Lalu Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsu, percabulan, perzinahan, ya, perpecahan, iri hati, kesombongan dan lain sebagainya yang kita bahas dari di awal. Itu harus berlalu, itu harus kita lepaskan. Kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Orang yang mengasihi, orang yang tidak cemburu, orang yang tidak sombong, itulah menjadi manusia baru dalam Kristus. Suka kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Haleluya, ya. Setelah mendengar firman Tuhan ini, marilah sama-sama kita belajar
untuk bertumbuh. Jadi bertumbuhlah kita Bapak Ibu, sebab itulah kehendak Allah bagi kita, ya. Mungkin saudara berkata, saya sudah terlanjur berdosa, ya. Saya ulangi, mungkin saudara berkata, saya sudah terlanjur berdosa, saya sudah terlanjur mencuri, saya sudah terlanjur menipu, saya sangat kotor, ya. Saya mau katakan kepada saudara bahwasanya sekotor apapun kita hari ini, sejahat apapun kita hari ini, tangan Tuhan selalu terbuka. Tangan Tuhan terbuka kepada kita. Dia mau mengasihimu, mengampunimu, menerimamu apapun situasinya, ya. Tapi setelah Tuhan terima, setelah Tuhan ampuni, mari belajar untuk bertumbuh menjadi anak Tuhan, bertumbuh menjadi orang yang kudus, bertumbuh untuk orang yang menolak dosa, jadi orang yang menolak dosa, ya. Saya ulang sekali lagi, sejahat apapun, sekotor apapun, mungkin kau sudah terlanjur berdosa, terlanjur bersalah, terlanjur menipu dan lain sebagainya, mari berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau engkau tidak mengerti, aku tidak mengerti caranya berdoa, hari ini saya bimbing engkau berdoa, ya. Mari tundukkan kepalamu, ikut saya berdoa, ya. Saudara yang sudah terlanjur melakukan banyak dosa, saudara merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, hari ini saya menuntun saudara berdoa. Saudara bisa berdoa sendiri. Bagi saudara yang tidak mengerti bagaimana cara berdoa, mari ikut saya berdoa. Katakanlah apa yang saya katakan. Oh Tuhan Yesus, saya sudah terlanjur berdosa. Saya sudah terlanjur berbuat dosa yang jahat sekali. Tuhan, ampunilah saya. Sucikanlah saya. Sucikanlah dosa saya dengan darah Yesus, dengan darah yang tercurah di bukit Golgota. Saya buka hatiku Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Jadikan aku menjadi manusia baru di dalam Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Percayalah, apapun dosamu, kau sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kalau keinginan itu datang, berdoa, menghindar, jangan di situ, keluar, ya, cari suasana yang positif, ya. Haleluya. Baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan kepada siapapun, kepada teman-teman saya, kepada sahabat-sahabat saya, dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka melihat, mendengar firman Tuhan lewat channel ini, mereka diberkati, mereka dibebaskan, mereka disembuhkan. Mereka yang sudah selama ini sudah bertumbuh dalam Tuhan, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam bagi banyak orang. Diberkatilah pelayanan, diberkatilah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Begitulah, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada hari ini, ya. Tidak lupa saya kembali mengajak kita untuk mendukung acara ini, mendukung channel saya ini, ya. Nama channelnya itu Maren Sistorus. Nah, jadi silakan di like, silakan di share atau dibagikan. Jangan lupa subscribe, ya. Supaya apa? Supaya channel ini bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, marilah bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, siapapun itu, ya, yang boleh saudara bagikan, ya. Jadi inilah harapan saya lewat berbagi-bagi sharing firman Tuhan ini.
kita boleh diberkati ya. Bagi saudara yang mau memberikan masukan-masukan, boleh diberikan masukan ya. Boleh tuliskan di kolom komentar. Mungkin saudara ingin membicarakan satu topik yang ingin kita bahas bersama, boleh dicantumkan di sana ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung, melihat, menonton video ini. Kiranya sudah diberkati ya. Jangan lupa berdoa terus, percaya terus, yakin terus, Tuhan menolong kita ya. Kiranya keinginan-keinginan hati kita semakin dikuduskan, semakin dimurnikan. Kita percaya bahwasanya kita sekarang sudah berada di akhir zaman. Mari kita koreksi hati kita masing-masing ya. Keinginan-keinginan hati kita mari kita koreksi. Hanya kita yang tahu. Ya, saya tidak tahu apa isi hati saudara. Ya, saudara juga tidak tahu apa isi hati saya ya. Jadi masing-masing kita koreksi. Masing-masing kita koreksi apa keinginan kita. Lalu kita bandingkan dengan firman Tuhan. Cocok nggak? Cocok nggak keinginan saya ini dengan firman Tuhan? Nah, kalau tidak cocok, luruskan apa yang Tuhan firman katakan. Kan mudah. Hanya tinggal ya. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin bagi kita ya. Yang mana harus kita buang, yang mana harus kita kalau kita berkaca, yang mana harus kita perbaiki. Kalau kita bercermin ya, begitulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya, Alkitab ini adalah cermin bagi kita. Cermin bagi kita. Cermin bagi hati kita. Cermin bagi jiwa dan pikiran kita. Di mana kita harus perbaiki. Jadi, kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, terima saja ya. Baik Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Sekali lagi saya katakan salam persahabatan, salam kasih Tuhan, salam anugerah Tuhan bagi kita dimanapun berada. Ya, saya berharap tidak ada yang bisa membatasi persahabatan kita ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.